Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang media gaya belajar audio dan audio visual. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media audio. Media audio ini suatu media pembelajaran yang dapat menyampaikan sebuah materi ataupun informasi dengan melalui dari pesan suara. Dan juga media ini hanya dapat mengandalkan atau dapat dilakukan dengan sebuah dengan indera pendengaran, yaitu dari telinga kita. Dan juga media audio ini dapat didengarkan atau dapat untuk ditangkap para peserta didik kita untuk mendengarkan dari pesan atau materi yang telah disampaikan. Nah, ini ada beberapa contoh gaya belajar media audio. Tujuan penggunaan media audio dapat membantu siswa menyerap informasi dengan cara mendengarkan secara aktif, melatih kemampuan menyimak, fokus, dan konsentrasi. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari media audio. Yang pertama itu adalah kelebihan. Yang pertama, mudah diakses dan digunakan. Nah, media audio ini bisa diputar melalui HP, radio, atau speaker tanpa memerlukan alat yang kompleks. Jadi akan membuat anak-anak itu lebih mudah mendengarkannya. Yang kedua adalah melatih keterampilan mendengarkan. Nah, hal ini membantu siswa terbiasa memahami informasi hanya dari suara, melatih fokus dan pemahaman lisan. Dan yang ketiga itu adalah dapat digunakan sambil melakukan aktivitas lain. Nah, siswa bisa belajar sambil berjalan, menggambar, atau melakukan hal ringan lainnya. Nah, yang berikutnya itu adalah kekurangan media audio. Yang pertama itu tidak cocok untuk semua materi. Nah, ada beberapa materi seperti pelajaran matematika atau sains visual. Itu sulit untuk dipahami hanya melalui suara. Yang kedua adalah kurang menarik bagi sebagian siswa. Nah, siswa yang lebih suka dengan visual akan merasa lebih cepat bosan dan kesulitan dalam memahami materi tanpa bantuan gambar atau video. Yang ketiga itu adalah kesulitan yang menjelaskan hal kompleks. Nah, konsep yang membutuhkan visualisasi seperti grafik, tabel, atau diagram itu akan menjadi sulit diterangkan secara audio saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gaya belajar audiovisual. Nah, audiovisual itu merupakan media pembelajaran yang menggabungkan antara suara dan gambar secara bersamaan dalam satu tujuan. Jadi media audiovisual ini bekerja pada dua indera sekaligus, yang mana dia itu bisa didengar dan juga bisa dilihat. Audiovisual ini sangat menarik bagi peserta didik. Nah, ini beberapa contoh dari gaya belajar audiovisual. Makhluk hidup dan ciri-cirinya itu apa ya? Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, antara lain: 1. Bernafas. Baik, di sini tujuan penggunaan media audiovisual sebagai berikut, yaitu menyampaikan informasi secara lebih lengkap dan efektif karena dua indera ini bekerja secara bersamaan, lalu meningkatkan minat belajar siswa karena tampilannya cukup menarik dan mudah dipahami, sehingga mempermudah siswa dalam memahami konsep abstrak peristiwa melalui tampilan visual dan suara. Mendukung siswa juga yang memiliki gaya belajar auditory dan visual atau bahkan keduanya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan di dalam media audiovisual. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan media audiovisual. Nah, yang pertama yaitu media ini membuat proses belajar terasa lebih hidup dan menarik karena anak-anak bisa melihat dan mendengar secara bersamaan sehingga perhatian mereka lebih terfokus. Nah, yang kedua, informasi yang disampaikan bisa lebih rinci dan mudah dimengerti seperti penjelasan tentang urutan peristiwa dan tahapan proses atau stimulasi kejadian. Nah, yang ketiga yaitu melibatkan dua indera utama yaitu pendengaran dan penglihatan.
yang membantu siswa lebih memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Selanjutnya ada kekurangan media audiovisual. Yang pertama, penggunaan media ini memerlukan alat bantu teknologi seperti laptop, proyektor, speaker, atau ponsel dengan layar yang cukup besar. Nah, yang kedua, membuat video jenis ini memerlukan waktu dan keterampilan, terutama dalam hal rekaman dan proses penyuntingan atau editing. Nah, yang terakhir yaitu tidak semua lingkungan belajar memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memutar video secara optimal.